Sudah 33 kali tes tabung, akhirnya aku hamil. Suamiku pasti senang sekali kalau tahu. Apa? Sperma yang kau gunakan untuk tangkingi dalam tes tabung. Kau beli sembarangan, sperma berkualitas rendah. Iya, jadi dia tak akan pernah bisa hamil. Aku juga tak pernah mencintainya. 7 tahun mencintaimu, ternyata cuma lelucon. Tak perlu sedih, daging busuk harus segera dibuang. Nona Tang, kau yakin mau menjual 20% saham keluarga PI? Ke keluarga lu? Yakin. Aku ingatkan lagi. Begitu kau tanda tangani kontrak ini, aku akan pegang 51% saham keluarga PI. Keluarga PI berganti pemilik. Suamimu, PIG, benar-benar akan kehilangan segalanya. Kakak Aji. Aku hamil. Anaknya adalah anakmu. Hebat, Siu. Kau tahu, yang kusukai selalu kau. Kalau begitu, bisakah kau bercerai dengan Tang Qingli, lalu menikahiku? Ayah Tang Qingli adalah mitra keluarga PI, dia mewarisi 20% saham keluarga PI dari ayahnya. Tapi tenang, kami punya perjanjian pranikah. Kalau dalam 7 tahun dia tak hamil anakku, saham akan dialihkan ke namaku. Saat itulah aku akan bercerai dengannya. Kakak Aji yang terbaik. Aku ingin dia kehilangan segalanya. Bagus. 10 miliar ini untukmu. 10 hari lagi. Aku tunggu di luar negeri untuk proses serah terima. Siapa menggunakan sperma berkualitas rendah untuk menyakitiku? Pernikahan kita sudah berakhir. Aku tunggu hari kau bangkrut dan menyesal. Ada dokumen yang perlu ditandatangani CEO PI. Mulai sekarang, Siu akan jadi sekretaris utama saya. Serahkan semua pekerjaanmu padanya. Halo, Nona Tang. Namaku Lin Xiu. Tak sabar membawanya ke sisiku. Peiji, beginikah caramu mencintai? Besok ada investasi bisnis, saya mau minta cuti sehari, tidak ada waktu. Kalau begitu, mulai sekarang serahkan pekerjaan. Apakah kamu marah? Biasanya pada saat seperti ini dia sudah. Ini juga bagus. Selama bisa dapatkan 20% saham di tangannya. Yang lain saya tidak peduli. Jangan pedulikan dia. Dengar ini. Saat menghadapi Lin Xiu, kamu bisa sangat perhatian. Tapi ketika menghadapiku, kamu bahkan tidak mau memberikan senyuman saja. Peiji, sebentar lagi. Kamu bisa bersama dengan Lin Xiu MU itu. Siapa yang izinkan kamu melepas nama platku? Kakak Aji bilang, kantor ini mulai sekarang jadi milikku. Dia suruh kamu pindah keluar dari sini.
Kamu, Kenapa? Tidak mau pindah? Boleh juga, kalau begitu. Di mana kamu? See you. Kakak, aku sudah mengembalikan kantor ini padamu. Kenapa kamu masih bakar aku? Apa kamu mau bunuh aku? Tidak baik, ada sesuatu terjadi pada Siu dan anaknya. Siu, apakah kamu tidak apa-apa? Tang Qingli, kamu terlalu berlebihan kan? Kakak bilang, aku tidak pantas duduk di kantor ini. Kalau begitu aku kembali keluar saja ke tempatku. Kakak jangan marah, kakak Aji cuma lihat aku capek. Jadi dia suruh aku pindah ke sini. Kalau kamu tidak senang, ya sudah tidak apa-apa. Memang kamu tidak pantas. Aku bekerja keras di Pay Corporation selama 7 tahun. Baru bisa duduk di tempat ini. Apa alasan kamu merebut tempatku ini? Saat baru datang? Iya kan, Direktur Tang setiap hari bekerja keras lembur sampai tengah malam. Memberi banyak keuntungan bagi perusahaan, baru bisa dapat posisi ini. Memang dia sebagai karyawan baru tidak pantas dapat tempat ini. meskipun karena alasan pekerjaan, kantor ini begitu dekat dengan Direktur Pei. Dan Direktur Tang adalah istri Direktur Pei. Dia yang seharusnya duduk di sini. Kalau kakak marah, aku akan pindah kembali. Siu sedang hamil. Tidak bisa biarkan dia menderita di tempat kerja biasa. Cukup. Tang Qingli. Akulah presiden dari Pei Corporation. Jangan bawa kebiasaan. Bully tempat kerja MU ke sini ke Pei Corporation. Kamu bilang aku bully Lin Xiu? Lihatlah cincin di tangan Lin Xiu. Sama persis dengan cincin pernikahan Presiden Tang. Kau memberikan cincin pernikahan kita kepada Lin Xiu? Siu akan menjadi sekretaris utamaku mulai sekarang. Kemampuan kerjanya sangat hebat. Aku memberinya sebuah cincin. Apa ada masalahnya? Bagaimana mungkin cincin pernikahan ada duplikatnya? Model cincin pernikahan ini tidak mungkin ada duplikatnya kecuali dipesan khusus. Jangan-jangan Presiden Pei mau ganti istri ya? Kalau kalian terlalu banyak waktu luang, Apakah kamu mau aku? bayar gaji kamu dan keluar dari sini. Kantor ini menjadi milik Siu mulai sekarang. Di luar masih ada kursi kosong dekat toilet. Pindah kamu ke sana. Semua ini akan menjadi milikku mulai sekarang. Apa yang mau kamu lakukan? Ini semua adalah anggur merah dan barang antik yang harganya jutaan. Kamu gila ya? Berhenti sekarang juga. Berhenti. Renovasi ulang saja. Ada apa ini? Nyonya, kamar tidur Anda. Ini PIG yang lakukan. Tuan yang suruh bodyguard menghancurkannya, katanya buat Anda ingat pelajaran. Nyonya, Anda baik sekali ke Tuan, tapi dia malah melakukan ini ke Anda. Hanya karena aku di depan Lin Xiu. Menghancurkan kantor, dia suruh orang menghancurkan kamarku. Tuan juga suruh mereka, 5 mobil Anda di garasi dibakar. Peiji, lihat boneka beruang ini lucu tidak? Satu foto lagi. Cukup sudah.
bawa semua ini dan dibakar. Jadi dia tidak akan pernah bisa hamil, dan aku juga tidak pernah mencintainya. Kita punya perjanjian sebelum menikah, kalau dalam 7 tahun dia tidak bisa hamil anakku, sahamnya akan berpindah ke namaku. Nanti aku akan cerai dengannya. Dahulu, aku mengumpulkan barang yang kau buang. Satu persatu ku koleksi dengan baik, tapi aku lupa. Barang yang bisa dibuang itu berarti tidak dicintai. Tenang, masih 5 hari lagi. Aku akan pergi ke luar negeri, nanti tidak perlu kau hancurkan. Keluarga PI juga akan bangkrut. Kakak, tidak kusangka kita ikut acara investasi yang sama. Kakak, Jangan sentuh aku. Kakak Aji, aku hanya mau menjalin hubungan baik dengan kakak. Apakah ini juga salah? Semalam kamu menjagaku sepanjang malam. Seharusnya kamu istirahat yang cukup, malah harus kamu datang ke sini. Menemani saya ikut acara investasi ini. Kamu tidak punya sanak saudara di sini, aku tidak tenang membiarkanmu sendiri. Cuma semalam saja, aku pasti kuat. Cuma semalam? Dulu kamu begadang sampai lambungmu berdarah. Aku jaga di samping tempat tidurmu. Berapa banyak usaha yang kukeluarkan untuk menyembuhkanmu? Ini yang kamu bilang cuma semalam saja? Kak, kenapa wajahmu terlihat tidak enak? Jangan-jangan marah ya? Maaf, aku tidak sengaja membuat kakak Aji menemaniku. Ibuku tidak melahirkan adik perempuan untukku. Panggilan, kakak, darimu aku tidak pantas menerimanya. Kalau sudah jadi pelakor, jangan sok suci. Kamu? Kakak Aji, para tamu terhormat. Acara investasi kami akan segera dimulai. Silakan para tamu mengambil tempat duduk. Kakak Aji. Membuatmu tersinggung, ayo kita pergi juga. Pertama, mari kita sambut kepala proyek Tian Kiai. Ibu Wang, naik ke panggung untuk memperkenalkan proyek. Mari kita berikan tepuk tangan. Hari ini, mari kita berbagi bersama. Bagaimana Ai mengubah hidup kita sebagai manusia. Aku harus memiliki proyek yang pergi ke luar negeri. Aku harus mencari beberapa potensial di investasi untuk berinvestasi dan menghasilkan lebih banyak uang untuk diriku sendiri. Terima kasih semuanya. Siapa yang bersedia berinvestasi dalam proyek Tian Kiai? Investasi minimal 5 juta. Teknologi AI memiliki prospek pengembangan yang luas. Proyek ini bagus. 6 juta. Nona Tang, aku juga tertarik dengan proyek ini. Aku rasa, kamu tidak akan bersaing denganku, kan? Soalnya sepengetahuanku, selain gaji tetap, kakak Peji juga tidak pernah memberimu uang lebih. Bukan cuma tidak memberi uang lebih, bahkan gaji setiap bulan. Hanya 8.000. Dan 8.000 ini, semuanya dipakai untuk biaya rumah tangga. Tapi sekarang beda. Aku punya 10 miliar. 20 juta. $31 juta. Nona Tang, dari mana kamu dapat uang sebanyak ini? Jangan-jangan akhirnya tidak bisa bayar, sampai dituntut penipuan. 40 juta. Wajah Nona Lin sangat pucat, yang tidak bisa bayar. Jangan-jangan kamu? Nona Lin, jika Anda tidak menaikkan harga lagi, investasi proyek Tian Kiai akan dimenangkan oleh Nona Tang Qingli. Kakak Aji. Sepertinya gagal minta tolong. Ya, arus kas PIG juga. Sebagian besar sudah diinvestasikan ke PI Group, hanya tersisa sedikit uang tunai di tangannya. Jika itu diinvestasikan, dia tidak akan memiliki kemampuan sama sekali untuk menahan risiko. Menerima kabar dari seorang pria misterius yang memberitahu. Untuk investasi proyek AI Tianqi, berapapun harga yang orang lain tawarkan, dia akan menawarkan harga 1 juta lebih tinggi dari harga itu. Dan akan memberikan kesempatan investasi ini kepada Nona Lin. Demi Lin Xiu, kamu bahkan tidak peduli dengan keselamatan PI Group. Sama sekali tidak peduli. Nona Tang, apakah kamu masih mau menaikkan harga? Proyek AI Tianqi selain membutuhkan modal yang besar. Saya sudah bekerja bertahun-tahun, pasti lebih berpengalaman daripada Nona Lin. Nona Wang, saya yakin Anda akan membuat pilihan yang paling tepat. Ini? Grup PI bersedia menjadi pendukung Nona Lin tanpa syarat apapun. Nona Wang, Anda tidak perlu khawatir tentang masalah sumber daya. Bukankah ini PIG, putra mahkota keluarga PI dari Nancheng? Bukankah Presiden PI adalah suami Nona Tang? Kenapa dia bisa membela wanita lain? Sepertinya istri Presiden PI akan diganti. Benarkah? Kalau begitu saya pilih Nona Lin. Ini juga bagus,
Nanti setelah Presiden Lu menyelesaikan akuisisi Grup PI. Grup PI bahkan tidak memiliki ruang sama sekali untuk berjuang. Nona Tang, tiket pesawat ke luar negeri sudah dipesan. Berangkat 3 hari lagi. Nona Tang tidak menghabiskan sepeser pun hari ini. Apakah kamu harus berterima kasih padaku karena telah membantu menghemat uangmu? Memang seharusnya berterima kasih padamu yang telah mendorong Grup PI ke jurang. Apa maksudmu? Ayah dan ibu menyuruh kita pulang ke rumah tua. King Li, orang tuamu sudah tidak ada. Aku sebagai ibu hanya berharap kalian bisa punya anak nanti. Juga ada lebih banyak orang yang menemanimu. Keluarga bisa hidup harmonis bersama. Selama bertahun-tahun tinggal di keluarga PI, mereka selalu baik padaku. Sekarang aku akan segera pergi. Memang seharusnya pamit kepada mereka. Ayo pergi. Dulu dia selalu menempel padaku dan duduk di kursi belakang. Kenapa hari ini? Dia juga pulang ke rumah tua? Kakak Aji memberitahuku, dia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk membawaku bertemu paman dan bibi. Jadi ternyata dia tidak ingin membawaku pulang, tapi ingin membawa Lin Xiu pulang. Untuk diperkenalkan ke ayah dan ibu. Kakak Aji, apakah paman dan bibi tidak akan menyukaiku? Tidak, kecelakaan itu dulu, jika bukan karena kau sebelum ledakan. Menyelamatkanku keluar, nyawaku sudah habis sejak lama. Jika mereka tahu, orang yang menyelamatkanku saat itu adalahmu. Mereka bahkan akan senang sekali. Kecelakaan mobil. Jelas-jelas aku yang menyelamatkan Peiji. Tapi justru diganti namanya oleh Lin Xiu. Namun, itu sudah tidak penting lagi. Oh iya. Dulu lenganmu terluka karena menyelamatkanku. Di mana bekas lukanya? Aku? Bekas lukanya jelek banget. Aku operasi kulit untuk menghapusnya. Xiu, kamu sudah menderita banyak. Tenang saja, meskipun mereka punya keberatan. Setelah melihat kejutan ini, mereka pasti akan menyukaimu. Betul juga. Tidak ada orang yang tidak suka cucu. Meskipun anak ini bukan milik Peiji. Xiu. Peiji, selamatkan aku. Selamatkan aku. Bekas luka ini. Apakah mungkin orang yang menyelamatkan kakak Aji dulu itu adalah Tang King Li? Tidak boleh biarkan dia tahu. Kakak Peiji, perutku sakit sekali. Tolong selamatkan bayi kita. Cepat, selamatkan dia dulu. Cepat selamatkan korban. Selamatkan dia dulu. Tuan, wanita ini hanya terlalu ketakutan. Sedangkan wanita ini kehilangan banyak darah. Jika tidak segera ditangani sudah terlambat. Tidak, harus antar Xiu ke rumah sakit dulu. Segalanya yang lain. Tidak ada yang lebih penting dari keselamatan Xiu. Tidak bisa, kita harus bertanggung jawab atas nyawa pasien. Aku suaminya, dengar kata saya, cepat ikut saya. Cepat.
Dijahit sebanyak ini, akhirnya bangun juga. Nyawamu memang kuat, untungnya. Bayi di perut berhasil diselamatkan. Jika terlambat 1 menit lagi, baik ibu maupun bayinya, keduanya tidak bisa diselamatkan. Pria itu sangat tampan sekali. Sangat lembut pada istri, ini juga kecelakaan. Istrinya hanya lecet sedikit, tapi dia temani selama 2 hari penuh. Menurutku, cari suami harus yang seperti ini. Ada yang, istri sendiri hampir mati. Tidak datang lihat sekalipun, tidak layak. Dia suamiku. Lalu kenapa dia merawat wanita lain? Ah, kamu istirahat yang baik ya. Kamu lelah akhir-akhir ini, kamu makan juga. Kak, kamu suami kakak, tapi kali ini pilih selamatkan aku. Dia tidak marah padamu kan? Bodoh, nyawaku kamu yang selamatkan. Bahkan jika ulang 100 kali, aku tetap akan pilih kamu. Tinggal 1 hari lagi, aku bisa benar-benar tinggalkanmu. Semoga saat keluarga Pei bangkrut, kamu jangan menyesal. Kamu mau keluar rumah sakit? Aku ingat lukamu juga cukup parah. Sulit untuk Pak Pei masih ingat aku. Saat itu darurat, aku hanya bisa pilih Siu. Karena kamu mau pulang, aku antar kamu pulang ya. Kak Aji, perutku sakit, pengin ketemu kamu. Pergilah. Tunggu aku selesaikan urusan, aku jemput kamu pulang. Kamu tunggu aku sebentar. PIG. Sampai jumpa. Apa? Cepat pergi. Lin Xiu, berani-beraninya kamu hamili anakku. Lalu mendekati Peiji, sekarang ikut aku pulang. Lepaskan aku. Saat di luar negeri, kamu diam-diam pergi. Kalau aku tidak cari Peiji, para penagih utang akan cari aku. Aku tunggu mati di sana. Selalu bilang cintaku, tapi sekarang biarkan anakku. Panggil pria lain ayah? Aduh lihatlah, tunggu anak kita. Mewarisi harta keluarga Pei. Masih khawatir dia tidak panggil kamu ayah? Boleh juga. Nanti perusahaan PI, milik keluarga kita. Peiji, ini orang yang kamu cintai sepenuh hati. Pengen lihat ekspresimu. Setelah tahu kebenaran. Qingli tubuhnya selalu sehat. Kenapa tiba-tiba dirawat? Apa kamu sakiti dia? Sejak Xiu kembali, aku memang melakukan Qingli. Agak terlalu keras. Tenang saja, Bu. Dia akan segera keluar dari rumah sakit. Aku akan membawanya menemuimu nanti. Permisi, di mana Tang Qingli di kamar rawat ini? Apakah kamu suami Tang Qingli? Orang ini sungguh aneh, meninggalkan istrinya yang terluka parah tanpa peduli. Pergi merawat wanita lain, baru saja keluar dari rumah sakit, sekarang dia datang lagi. Apa yang kamu katakan? Dia pergi sendiri.
Dia selalu sangat menyayangkan cincin ini. Bagaimana bisa dibuang di tempat sampah dan dia pergi sendirian? Apakah mungkin dia tahu hubungan aku dan Siu? Kenapa aku jadi panik sekali ketika memikirkan kemungkinan ini? Tidak boleh. Aku harus mencarinya. Tuan Tang, apakah Anda benar-benar ingin mengundurkan diri? Kami masih ingin bekerja sama dengan Anda. Ya Tuan Tang, Bos Pei buta mata yang suka Lin Xiu. Tapi kami semua mendukung Anda. Terima kasih semuanya. Selama bertahun-tahun ini, aku sangat senang karena ada kalian. Kita bertemu lagi jika ada kesempatan. Tang Qingli, angkat telepon. Cepat angkat telepon Tang Qingli. PIG. Tidak akan bertemu lagi. Halo, nomor yang Anda hubungi saat ini tidak dapat dihubungi untuk sementara. Kenapa dadaku tiba-tiba sangat sakit? Tuan dan Nyonya tua sudah datang. Apakah Tang Qingli lari ke? Memberitahu orang tuaku untuk mengadu? Baik, aku mengerti. Ayah, ibu, kenapa kalian datang? Di mana istriku? HMPH, kamu masih berani bertanya? Beberapa hari yang lalu ulang tahun ibumu. Kami suruh kamu dan Qingli pulang ke rumah. Sudah menunggu beberapa hari tidak muncul, aku sudah menduga ada sesuatu yang salah. Memang benar begitu, ketika datang ke sini saya lihat. Barang-barang Qingli sudah tidak ada. Katakan, apakah kamu yang mengusir Qingli keluar? Hilang? Di mana barang-barang Nyonya? Tuan, Anda yang merubah ikat. menghancurkan semua barang Nyonya. Apa Anda lupa? Apa? Hancurkan kamarnya untukku. Aku ingat, itu karena dia salah, aku cuma mau memberi hukuman kecil padanya. Tapi aku tidak pernah bilang untuk mengusirnya keluar. Sudah cukup, selama ini kami yang memanjakannya sampai seperti ini. Membuatmu jadi egois dan mementingkan diri sendiri. Aku egois? Dia yang dulu bersikap seperti putri manja duluan. Sebelum menikah denganmu, Aji Qingli juga seorang putri yang tak pernah menyentuh pekerjaan rumah. Tapi sekarang, semua urusan rumah tangga, dia yang urus. Proyek tersulit di perusahaan, dia yang lembur buat proposalnya. Kamu tidak pernah memperhatikannya. Kamu selalu dingin padanya, tidak pernah peduli. Bukankah itu yang seharusnya dia lakukan sebagai Nyonya Pei? 7 tahun ini, aku dan ibumu. Semua diurus oleh Qingli. Tahun lalu aku sakit. 3 bulan di rumah sakit, tidak bisa mengendalikan buang air. Qingli yang tidak jijik, dengan susah payah merawatku. Kamu tahu ini? Ayah sakit, kenapa aku tidak tahu? Kenapa tidak ada yang bilang padaku? Kamu si sibuk ini. Siapa yang berani ganggu kamu? Tuan, Anda sibuk kerja. Setahun cuma pulang 1-2 kali, pulang langsung bilang sibuk urusan perusahaan. Nyonya mau bilang pun tidak ada kesempatan. Lalu Anda 3 bulan berturut-turut tidak pulang, dan Tuan sudah sembuh. Rumah agak bau. Beliin aku apartemen besar dekat kantor. Aku tinggal 3 bulan. Ternyata, Dia pergi merawat ayah. Aji, seumur hidupmu, kamu tidak akan menemukan lagi orang yang mencintaimu seperti Qingli. Kamu harus menghargainya, ya? Baik. Aku akan cari dia sekarang. Nona Tang. Mulai hari ini, 20% saham grup PI akan menjadi milik grup Lu. Peiji tahu soal ini? Dia tahu atau tidak penting. Yang penting, aku yang berkuasa menentukan siapa yang dapat saham ini. Direktur Lu, saham grup PI. Tidak sebanding dengan 10 miliar, bagaimana Anda bisa?
Aku tidak memberikannya untuk PEG. Dalam 3 jam. Akuisisi grup PEI. Ya. Tang Qingli, kalau aku tahu kau melakukan begitu banyak untukku, aku tak akan bertindak. Sekejam itu, aku akan menggantinya. Tang Qingli di kantorku. Benar, Tang Qingli benar-benar bercerai. Sayanya lihat klausul itu, 20% sahamnya. Masih belum dialihkan ke PEG. Memang sayang, tapi Sekarang kau bisa menikahi Peiji. Perusahaan PEI akan jadi milik kita. Nanti saja, perusahaan PEI mana mungkin mudah didapat. kau. Tang Qingli mana? Kakak PEG tidak tahu. Kakak sudah menyerahkan surat pengunduran diri, menandatangani perjanjian cerai. Sudah pergi. Kau harus menghargainya. Baik, Aku akan mencarinya sekarang. pergi. Iya, begini. Kita bisa. Bersama secara terbuka. Dia pergi kemana? Kau menyakitiku. Maaf Siu, aku hanya terlalu terkejut. Tang Qingli, kenapa dia bercerai? Apa maksud kakak Aji? Jangan-jangan dia suka Tang Qingli. Tidak, aku tak akan mengizinkannya. Aku juga tidak tahu, mungkin kakak merasa. Perjanjian 7 tahun akan berakhir. Kau akan mengambil sahamnya, jadi dia kabur duluan. Ternyata maksudnya selamat tinggal itu, selamat tinggal yang ini. PEG. Selamat tinggal. Kakak Aji, kau tak mau bersamaku. Mana mungkin, yang selalu kucintai adalahmu. Bisa bersamamu adalah keinginanku selama ini. Sekarang kau bisa menikahi Peiji. Perusahaan PEI akan jadi milik kita. Kalau begitu, kita menikah saja. Bukankah ini yang selalu kuinginkan? Membuat Siu menjadi nyonya perusahaan PEI. Nanti tak perlu waspada lagi. Takut ketahuan Tang Qingli. Kenapa aku tak merasa senang sedikit pun? Pak PEI, buruk sekali. Orang manusia. Membawa 51% saham, mau mengambil alih perusahaan PEI. Apa katamu? Bagaimana bisa? Pak PEI buruk. Nona Tang menjual seluruh 20% sahamnya kepada Lucy. Sekarang Lucy lah pemegang saham terbesar kita. Kenapa bisa begitu? Kalau begitu, Kak Aji tidak lagi dianggap sebagai presiden direktur PEI. Aktifkan semua dana darurat, beli kembali semua saham PEI di luar. Beli semuanya kembali. Pak PEI, dana darurat di rekening perusahaan sudah Bapak ambil untuk diinvestasikan ke Nonalin. Kak Aji, proyek-proyek itu sudah dalam tahap pelaksanaan. Sekarang menariknya kembali, tidak baik kan? Pakai villa saya dan semua saham saya. Untuk mengajukan pinjaman ke bank. Ya, Pak PEI, buruk, Kepergian saham. tersebar keluar. Sekarang harga saham perusahaan anjlok. Biasanya, fluktuasi harga saham hanya perlu kabar baik dari PEI agar harga saham bisa stabil kembali. Siu, bukankah kamu ingin menikah denganku? Kita adakan pernikahan 3 hari lagi. Umumkan kalau PEI sudah punya penerus. Dengan begitu, saham PEI kita bisa pulih kembali. Oke? Oke, Sebentar lagi, aku akan menikah dengan Siu. Tapi kenapa aku masih tidak merasa senang? Nona Tang. Dengar-dengar, Peiji akan menikah 3 hari lagi. Tidak mau pulang untuk melihat? Aku sudah bercerai dengannya. Dia menikah dengan siapa? Tidak ada hubungannya denganku. Kalau begitu, Nona Tang. Apakah masih ada rencana untuk menikah? Jomblo itu enak. Aku ke toilet dulu. Basa-basi loh. Lain kali berani lagi, aku gebukin lo. Kepala sekolah datang.
Kamu baik-baik saja? Nona ini cuma kasihan lihat kamu, baru nolongin. Nanti jangan berantem lagi, ya. Tapi aku ingin menikah denganmu. Jadi ini cewek yang disuruh Lin Xiu cariin itu, ya? Akhirnya ketemu juga lo. Malam ini bakal beruntung nih. Tolong. Suara itu. Tang Qingli. Tolong. Kamu siapa? Berani-beraninya mengacaukan urusanku. Qingli, kamu baik-baik saja? Buang dia ke laut untuk makanan ikan. Siap. Qingli. Aku panas. Qingli, Aku panas. kamu kenapa? Panas sekali. Qingli, kamu diberi obat, ya? Tolong aku. Qingli, lihat baik-baik, siapa aku ini? Lu Tingshen, cerewet sekali kamu. Ini kamu yang cari sendiri. Aku tidur dengan Lu Tingshen. Tang Qingli, Tang Qingli. Melihat wajah tampan ini, jadi tak bisa mengendalikan diri, ya? Sungguh, kecantikan merusak negara. Kecantikan merusak diriku. Kamu cuma mau begitu saja, tidak bertanggung jawab, pakai rok lagi. Lantas pergi begitu saja? Kamu sudah bangun? Semalam aku mabuk, anggap saja. Semalam kan kamu yang memaksa. Kita kan sudah dewasa. Bos Lu, jangan jadi tidak sportif, dong. Besok kamu pasti akan melupakanku. Semalam itu kan pertama kaliku. Kamu harus bertanggung jawab padaku. Ini, kamu mau aku bertanggung jawab seperti apa? Pertama kali? Jangan-jangan mau aku ganti rugi 10 miliar padanya? Menikahlah denganku. %30 saham grup Lu. Mas kawinku. Lu Tingshen, aku pernah menikah. Aku tahu. Bukankah baru saja bercerai? Tapi semalam itu cuma kecelakaan, kita berdua. Saling tidak suka juga. Ayahku kesehatannya tidak baik, sakit parah. Keinginan seumur hidupnya adalah melihatku menikah dan punya anak. Bisakah kamu membantuku? Aku pernah menikah. Kamu masih mau menikahiku? Kepala sekolah datang. Tidak apa-apa. 3 hari kemudian, kami mengadakan pernikahan.
Baik. Pak Lu, mobil sudah siap, bisa berangkat sekarang. Nona Tang, orang yang selama ini Anda sukai. Ayo pergi. Pak Lu, Anda dan Nona Tang benar-benar punya jodoh. Setelah saya selidiki, orang yang membeli tabung sperma Anda sebelumnya adalah Nona Tang, Pak Lu. Kapan tahu kalau bayi Nona Tang adalah anak Anda? Selamat datang, Ibu. Anda kenal saya? Tentu saja kenal. Foto Anda di kamar tidur sudah digantung lebih dari 10 tahun. Hari ini akhirnya bertemu aslinya. Foto saya? Itu, masuk dulu saja. Nona Tang. Sudah 10 tahun, tuan muda saya menunggu seperti di gua es selama 18 tahun. Akhirnya penderitaan berubah jadi kebahagiaan. Dia menunggu saya 10 tahun? Iya, hari Anda menikah dengan si Pei itu. Tuan muda kami mengurung diri di kamar selama 10 hari penuh. Minum alkohol sampai lambungnya berdarah. Terakhir diselamatkan kembali. Kenapa kedengarannya dia seperti menyukai saya? Padahal kami baru kenal sebentar. Selama ini, dia selalu ingin tahu kabar Anda. Setelah dapat kabar, dia akan depresi lagi beberapa hari. Kami takut suatu hari dia tidak bisa kendalikan diri. Tantu, jangan dulu, Nona Tang hamil. Siapkan obat penguat kandungannya. Kita ke kamar dulu. Di kamarnya benar ada foto saya? Mungkinkah dia sudah kenal saya sejak dulu? Mulai sekarang, ini kamar kita. Malam ini kita tidur di sini. Lu Tingshen, saya belum mau. Saya bercanda, saya tahu. Sekarang Anda masih agak sulit terima. Mulai sekarang ini kamar Anda, saya tidur di kamar tamu sebelah. Anda tetap di sini, saya yang ke kamar tamu. Masa begitu? Kamar tamu tidak ada kamar mandi dalam. Anda perempuan jadi tidak nyaman. Saya dan Peiji menikah 7 tahun, selalu tidur terpisah. Peiji suruh saya tidur di kamar tamu. Juga tidak ada kamar mandi dalam. Tang Qingli, kemana aja kamu selama ini? Aku mau nikah sama Lin Xiu. Sudah larut malam. Siapa itu? Cuma orang yang gak penting aja. Orang yang gak penting? Iya. Bukannya ini yang aku mau? Tapi kenapa hati ini sakit banget? Kan udah janji sama Siu buat coba gaun pengantin. Kok malah keingetan Tang Qingli? Pak, waktu janjiannya sudah lewat. Nona Lim belum datang juga. Tunggu dulu aja. Pak, udah lewat sejam. Telepon juga udah belasan kali. Apa Nona Lim nggak datang? Jangan-jangan pengantinnya kabur? Apa dia kenapa-napa? Cari tahu sekarang. Lokasi pasti Lin Xiu sekarang.
Pak Pei, Nona Lin lagi minum-minum di bar. Apa katamu? Dia di bar? Apa dia lupa waktu? Tapi aku kan kemarin udah ingetin dia. Gaun pengantinnya dicoba lain hari aja. Kamu beneran gak mau nikah sama Peiji? Masa ya aku mau nikah sama dia? Sekarang dia punya utang segitu banyak, kalau aku nikah sama dia. Utangnya jadi tanggunganku dong? Aku nggak bodoh. Bukannya kamu bilang, Mau ambil harta keluarga Pei buat anak kita? Aku juga mau, tapi perusahaan Pei ini sebentar lagi jadi milik keluarga Lu. Pei Ji udah bukan direktur perusahaan Pei lagi. Tapi untungnya, aku masih punya beberapa proyek investasi yang Pei Ji kasih. Tang Qingli ini kejam banget ya. 20% saham, dijual gampang aja. Sampai Pei Ji jadi kayak gini. Dia cuma pecundang di tanganku aja. Waktu aku hancurin kantornya dan sengaja bakar diri sendiri, Pei Ji kan langsung hancurin kamarnya. Ikut satu proyek investasi, semua investasinya kan jadi milikku? Kamu malah masuk rumah sakit. Jangan-jangan juga karena dia? Iya, aku sengaja biar Pei Ji ninggalin dia buat cari aku. Tapi dia emang bandel ya. Luka parah gitu aja belum mati-mati. Dia nggak marah? Pei Ji menatapku. Dia berani marah? Kukira Tang Qingli yang cari gara-gara. Rupanya aku salah sangka padanya. Tolong selidiki Lin Xiu. Pengalamannya di luar negeri selama 7 tahun ini. Peiji, tolong aku. Tolong. Selidiki juga siapa yang sebenarnya menyelamatkanku. Qingli, jangan sampai itu kamu. Ayah, Ibu. Kami suruh kamu hargai Qingli. Hasilnya? Kamu malah cari selingkuhan. Bahkan mau nikah dengannya secara besar-besaran. Aku kasih tahu dari sekarang. Aku tidak setuju, lupakan saja niatmu itu. Aku dan ayahmu tahu kesulitan yang dihadapi perusahaan sekarang. Ini tabungan kami setengah hidup, semoga bisa bantu perusahaan lewati masa sulit. Kami hanya mengakui Qingli sebagai menantu perempuan satu-satunya. Pernikahanmu dengan Lin Xiu lebih baik dibatalkan saja. Ayah, Ibu, soal ini. Aku pasti akan beri kalian jawaban yang memuaskan. Terakhir kukatakan padamu, selain Qingli, wanita lain, jangan harap masuk ke keluarga Pei. Dasar brengsek. Pak Pei, data Nona Lin Xiu di luar negeri. Semua di sini. Nona Lin bergaul di daerah lampu merah, kehidupan pribadinya berantakan. Kemudian bertemu Sang Xihao dan mulai stabil. Tapi Sang Xihao kecanduan judi. Lari setelah berhutang, penagih hutang datang cari Nona Lin. Nona Lin baru pulang ke negeri dan menemui Pak Pei. Aku tega menyakiti dia demi orang seperti ini. Kecelakaan tahun itu, sudah ketahui siapa yang menyelamatkanku? Sebaiknya Bapak siapkan mental dulu. Rupanya selama ini, aku salah mengenali orang. Kakak Aji. Kakak Aji, dengar kamu hentikan pinjaman. Pakai uang paman untuk masuk ke perusahaan, saham sudah stabil. Kamu mau apa? Kakak Aji, kemarin temanku datang, jadi aku belum sempat coba gaun pengantin. Jangan marah dong. Sekarang saham Pei Group sudah stabil. Kamu masih mau menikah? Tentu dong. Kamu tahu kan, aku sudah menunggu hari ini lama sekali. Kaya atau miskin, aku tetap akan menikah denganmu. Baik, pernikahan besok lanjut.
Bukankah keluarga Pei akan berganti pemimpin? Kok masih bisa mengadakan pernikahan yang begitu mudah ini? Dengar-dengar, situasi stabil karena uang dari Pak Pei. Keluarga Pei toh adalah orang terkaya di kota selatan, mana gampang ganti pemimpin. Menurutku, pengantin wanita beruntung. Di saat krisis keluarga Pei, dia mau menikah, tahu-tahu Pak Pei langsung sembuh. Sepertinya dia akan dimanja banget sama Pak Pei nih. Keluarga Pei tetap keluarga Pei. Aku sebentar lagi jadi orang terkaya di kota selatan. Nyonya muda keluarga Pei. Mulai sekarang, aku orang paling atas. Siapa ini? Kok berdiri di tempat pengantin pria? Mana Pak Pei? Jangan-jangan mau ada adegan rebut pengantin? Kamu kok datang? Cepat pulang. Gak bisa pulang. Maksud kamu apa? Maksudku, dia gak bisa pulang. Kakak Aji, maksud kamu apa? Aku kok nggak ngerti? Sebentar lagi kamu bakal ngerti. Dia, Kakak Aji. Foto-foto ini hasil editan. Dia sengaja mau menjebak aku, jangan dengerin omongannya. Foto-foto ini memang mungkin hasil editan. Iya, Kakak Aji, aku tahu. Kamu pasti percaya sama aku. Foto-foto ini dia yang kasih. Mungkin foto-foto ini asli. Mungkin juga editan. Di antara kalian berdua. Pasti ada yang bohong. Siapa yang bohong? Kalian sendiri yang nilai. Kakak Aji, Aku juga hamil anak kamu. masa aku bohong sama kamu? Si Hao, demi aku dan anak. Kamu tanggung aja tuduhannya. Nanti aku gak akan perlakukan kamu jelek. Tapi kalau ternyata kamu yang bohong, aku gak cuma gak bantu lunasin. Tapi utang judi kamu, aku laporkan ke kantor polisi. Biar makan tahanan. Jangan. Aku ngaku. Foto-foto ini, semuanya asli. Cewek ini emang playgiro. Waktu di luar negeri. Dia asliku, aku masih punya banyak. Foto dia sama cowok-cowok lain. Dan anak di kandungannya, bukan anak Pak Pei. Diam kamu. Kamu ngomong sembarangan. Kenapa kamu mau menjebak aku? Apa kamu sama Tang Qingli itu? Bekerja sama menjebak aku? Justru kamu yang selalu menyakiti Tang Qingli. Dia bahkan gak pernah sentuh kamu sedikit pun. Aku punya rekaman buktinya. Aku sengaja mau bikin Pei Ji ninggalin dia, datang cari aku. Tapi nyawanya emang kuat, luka separah itu masih hidup. Masih belum mati juga. Kamu benar-benar tidak mau menikah dengan Keiji? Aku tidak mau menikah dengannya. Dia sekarang punya begitu banyak hutang. Kalau aku menikah dengannya, semua hutangnya itu jadi tanggunganku kan? Orang bisa dilihat wajahnya tapi tidak hatinya. Kukira Nona Lin orang baik. Ternyata sama sekali tidak sebanding dengan Nona Tang, orang yang merebut posisi pacar orang. Hanya orang jahat yang suka orang kaya dan benci orang miskin saja. Kakak Aji, semua hal yang lalu salahku. Aku bisa menggugurkan kandungannya, nanti kamu hanya aku saja yang miliki. Bagaimana? Lagi pula, jangan lupa, aku masih penyelamatmu loh. Penyelamat? Sampai kapan kamu mau terus berpura-pura jadi penyelamatku? Datang. Orang yang menyelamatkanku dari kobaran api waktu itu. Itu Tang Qingli, bukan kamu. Kamu sudah tahu semua? Tapi apa yang bisa kamu lakukan? Jangan lupa, Tang Qingli sudah bercerai denganmu. Kamu sudah melakukan begitu banyak hal yang menyakitinya. Dia tidak akan mau memaafkanmu lagi. Diam. Cepat diam dari sana. Kenapa? Perlu aku ingatkan kamu? Itu kamu. Kamu yang menyuruh orang menghancurkan kamar tidurnya. Kamu saat kecelakaan mobil. Meninggalkan dia yang luka parah dan memilihku. Hancurkan kamarnya untukku. Aku akan meminta maaf padanya, tapi kamu harus mendapatkan hukuman. Hukuman? Hukuman apa? Memaksa aku meninggalkanmu? Jangan lupa, kamu sudah memberikan proyek investasi itu padaku, meskipun tanpa kamu. Aku masih bisa hidup bergaya orang atas. Memang proyek investasinya sudah kuberikan padamu. Tapi dana investasinya bisa saya tarik kembali. Apa maksudmu? Nona Lin, Andalah yang setuju untuk menginvestasikan proyek Aitianki kami. Tapi kamu tiba-tiba menarik dana, membuat proyek tidak bisa berjalan. Sekarang sudah menyebabkan kerugian lebih dari 10 miliar untuk perusahaan kami. Menurut kontrak,
kamu harus ganti 10 kali lipat kerugiannya. Kenapa bisa begini? Itu artinya, aku harus menanggung hutang 100 miliar? Nona Lin, Dalam 3 hari. jika kamu tidak mentransfer 100 miliar ke rekening perusahaan kami akan langsung mengajukan gugatan, sisa hidupmu akan kamu habiskan di penjara. Tidak. Aku tidak bisa masuk penjara. Kakak Aji, semua hal yang lalu salahku. Aku tidak akan melakukannya lagi nanti. Kita mulai dari awal lagi. Boleh? Bahkan jika aku bukan penyelamat hidupmu. Sudah bertahun-tahun kita bersama, apakah kau benar-benar tidak punya sedikit perasaan? Untukku sama sekali. Orang datang. Usir dia keluar untukku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Maaf semuanya, membuat kalian menyaksikan drama yang memalukan. Pernikahan dibatalkan, silakan semua pulang dulu. Nanti keluarga Pei akan memberikan kompensasi. Tuan Pei, Anda pernah berjanji padaku. Setelah aku menyingkapkan Lin Xiu, Anda akan membantu saya melunasi utang dan memberi 1 miliar uang tunai, dan membiarkanku pergi ke luar negeri. Uang ini, kamu tenang saja, aku akan menepati janjiku padamu. Aku pasti akan menepatinya, aku akan membantu kamu melunasi utang. 1 miliar juga akan kuberikan padamu, asalkan kamu bisa keluar dari sini. Terima kasih, Tuan Pei. Apa maksud ucapanmu itu? Halo. Apa? Ada orang yang melaporkanku berjudi bersama, polisi sekarang sedang mengejarku. Ini ulahmu. Kamu. King Li, aku sudah membalaskan dendam untukmu. Apakah kamu sudah menemukan di mana Tang Qingli sekarang? Aku harus pergi mencari dia. Tuan Pei, lebih baik Anda jangan cari dia. Hari ini Nona Tang melangsungkan pernikahan dengan Lu Tingshen dari konglomerat Lu. Apa? Pernikahan akbar? Segera siapkan untukku pesawat pribadi. Aku harus pergi mencari Tang Qingli. Cepat. Nona Tang sangat cantik hari ini, bahkan lebih cantik daripada bintang besar. Sungguhan. Terima kasih. Kenapa kamu masuk tanpa memberitahu dulu? Sungguh pemalu ya. Nanti malam pernikahan bagaimana nanti? Jangan bercanda denganku. Kenapa kamu datang ke sini? Acara pernikahan kan belum mulai? Ayah dan ibu sudah datang, aku antar kamu menemui mereka. Bukannya ayahmu sakit parah? Dia dengar aku akan menikah, tiba-tiba sembuh. Sakit parah bisa sembuh secepat itu? Sudah, mereka sudah sampai, ayo kita pergi. Mereka datang secepat ini, dan kita menikah juga terburu-buru begini. Apakah mereka punya ketidakpuasan terhadapku? Tenang saja, mereka orangnya sangat baik. Dengar aku akan menikahimu, mereka. Bahkan ingin menempatkanmu sebagai kehormatan keluarga. Apakah seberlebihan itu? Ayo pergi. Kamu kan Ali, ya? Cantik sekali. Gak heran anakku yang bandel itu buru-buru mau menikahimu. Bibi, Nah, nak yang baik, lihat ini semua. Ini semua hadiah yang aku dan ayahmu siapkan untukmu. Kita siapkan dengan terburu-buru, jadi belum lengkap, sisanya nanti. Kami akan memberimu lagi nanti. tidak perlu, ini terlalu banyak. Terima saja ya, asisten Li sudah kasih tahu kami. Kamu sedang mengandung cucu keluarga Lu kami, loh. Bagus sekali. Ternyata asisten Li takut orang tua saya salah paham. Langsung bilang bayi ini adalah anak saya, begitu juga tidak apa-apa. Menghindari masalah yang tidak perlu. Sudah saya katakan bos Lu sudah tahu dari dulu. Bahwa Nona Tang mengandung anaknya. Tapi, kapan dia tahu hal ini ya? Ayah, ibu, waktunya sudah tidak banyak, kami pergi dulu. Ya. Jalan pelan-pelan ya. Tang Qingli, duluan aku yang salah padamu. Tapi jangan pernah tinggalkan aku, kamu harus tunggu aku.
Saat aku menikah dengan Pei Ji, hatiku sangat senang. Kira aku sudah menikah dengan cinta, tapi tidak disangka berakhir buruk. Untungnya pernikahanku dengan Lu Tingshan. Dia memberiku pernikahan yang bahagia. Benar-benar pasangan serasi, Nyonya Lu sangat cantik. Kabarnya bos Lu masih menunggu orang yang dia cintai, jadi tidak pernah menikah. Ternyata Nyonya Lu itulah orang yang dia tunggu. Lu Tingshan juga punya orang yang dia cintai. Tuan Lu Tingshan, apakah Anda bersedia menikahi Nona Tang Qingli sebagai istri Anda, baik dalam kemiskinan maupun kekayaan? Saya bersedia. Nona Tang Qingli, apakah Anda bersedia menikah dengan Tuan Lu Tingshan? Saya bersedia. Dia tidak bersedia. Dia tidak bersedia. King Li, Jangan menikah ya. Bos saya bukan lo. Bos dari keluarga I. Apa yang dia akan barusan? Jangan menikah. apakah ini mau merebut pengantin? Ini mau merebut pengantin di acara pernikahan? Bos Lu dari konglomerat Lu akhirnya mau menikah. Tiba-tiba ada masalah di acara pernikahan, lawannya adalah keluarga. Keluarga Pei, orang terkaya di kota Nan. Pei Ji, bukannya hari ini dia? Menikah dengan Lin Xiu? Kenapa dia datang? King Li, jangan menikah dengannya. Pak Pei meninggalkan Lin Xiu yang dicintainya. Dan datang ke acara pernikahanku untuk mengacau. Tidak takut dia sedih? Aku salah mengenali orang. Dulu yang menyelamatkanku dari kebakaran. Adalah kamu, bukan Lin Xiu. Selama bertahun-tahun, aku selalu menganggapnya sebagai penyelamatku. Makanya aku sangat baik padanya. Ternyata dia tahu, akulah penyelamatnya yang sebenarnya. Makanya dia datang ke sini. Lalu bagaimana? Meski kamu salah mengenali penyelamatmu, tapi aku sudah menemanimu selama 7 tahun penuh. Ribuan hari dan malam tidak bisa membuatmu menyukaiku. Itu cukup membuktikan orang yang kamu cintai bukan aku, tapi Lin Xiu. Bukan aku. Aku sudah lama menyukaimu. Setelah tahu kamu pergi, hatiku sakit. Merasa kehilangan. Sangat merindukanmu. Saat aku tahu Lin Xiu, Bukan penyelamatku. dan anak yang dikandungnya bukan milikku. Reaksi pertamaku bukan marah, tapi senang. Sejak saat itu aku tahu, orang yang kusukai memang kamu. Aku tahu. Aku sudah melakukan banyak kesalahan. Bersikap sangat dingin padamu. Aku pasti akan berubah. Kembali bersamaku, ya? King Li. Aku menyukaimu. Jadi, hanya dengan ucapan, aku akan berubah. Semua penderitaanku selama bertahun-tahun ini bisa terhapus? Mengapa hanya karena kau bilang mencintaiku, aku harus meninggalkan segalanya? Dan kembali bersamamu? Maafkan aku. Aku akan menebusnya seumur hidup. Menebus? Menebus karena demi Lin Xiu. Kau merebut pekerjaanku, menghancurkan kamarku. Atau menebus karena demi Lin Xiu. Kau menghabiskan semua uang, merebut proyek investasiku. Atau menebus karena demi dia, kau meninggalkanku yang terluka parah di pinggir jalan. Dan memilih menyelamatkannya. Pei Ji, aku juga manusia. Aku juga bisa sakit. Maafkan aku. Beri aku kesempatan sekali lagi, boleh? Aku sudah menghukum Lin Xiu. Dia sekarang berhutang ratusan miliar. Beberapa hari lagi aku akan mengajukannya ke pengadilan. Proyek yang diinvestasikan. Semuanya akan aku dapatkan kembali. Semuanya akan kuberikan padamu, King Li. Kembali bersamaku, boleh? Cukup. Tuan Pei, ini adalah resepsi pernikahanku. Tolong jaga perilakumu. Tuan Lu. Kamu baru kenal King Li tidak lama kan? Untuk apa harus bersikap seperti ini? Bagaimana hubungan aku dan King Li? Tidak ada urusan denganmu. Yang aku tahu adalah King Li sekarang adalah istriku. Dan kamu, cuma seorang yang berselingkuh dalam pernikahan. Brengsek yang pantas ditinggalkan. Kamu. Jangan sentuh dia. King Li. Kamu memukulku demi dia? Kamu masih mau memukulku? Beranikah kamu? Dulu jika aku tidak baik hati dan membiarkanmu pergi. Kira kamu Pei sekarang masih milikmu? Selama kamu mau kembalikan King Li padaku, aku bisa berikan perusahaan Pei padamu. Ya Tuhan, perusahaan Pei akan milik orang terkaya di selatan kota. Kamu mau berikannya seluruhnya? Itu nilainya triliunan loh. Perusahaan lu sudah lama ingin masuk ke selatan kota. Dengan perusahaan Pei, menguasai selatan kota bukanlah hal yang mudah sekali. Maaf. Aku cuma mau Tang King Li. Keluar, 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 keluar. Keluar, keluar, keluar. King Li, kamu hamil? Ali mengandung anak keluarga Lu, dia tidak bisa pergi bersamamu.
Betul, keluarga Lu hanya punya satu keturunan selama 10 generasi. Tidak mungkin membiarkan darah keluarga kami keluar dan tinggal di luar. Yang dikandung Kang King Li. Bukan darah keluarga Lu. Ini, Tidak mungkin. King Li, kamu keluar dari keluarga Pei kurang dari sebulan. Dilihat dari waktunya, meskipun itu bayi tabung. Tidak mungkin itu anak dia. Anak Lu Tingshen. Itu anakku kan? Sebelumnya aku juga bilang. Dia itu dari keluarga bangsawan, putri dari keluarga kaya. Ternyata aku salah lihat. Wanita murahan ini. Ternyata dia cuma wanita yang mencintai harta, mau mengangkat derajat lewat anak. Penipu yang mau menikah ke keluarga kaya, mau menjadi orang hebat. Kuduga dia mau habiskan harta keluarga Pei lalu habiskan harta keluarga Lu. Serakah sekali, masih ingin pakai anak haram di perutmu untuk menipu harta keluarga Lu ya? Untuk menipu harta keluarga Lu ya? Maaf King Li. Aku masih ingin coba terakhir kali. Iya, anak ini bukan milik Lu Tingshen. Tapi juga bukan milikmu, Peiji. Kamu lupa? Sperma untuk bayi tabung itu. Sperma murahan yang kamu beli sembarangan. Kamu tahu? Bagaimana bisa kamu tahu? King Li, aku salah, aku sesaat tergoda setan. Kamu maafkan aku sekali, boleh? Aku tidak akan merendahkanmu, asal kamu ikut aku pulang. Aku akan memperlakukannya seperti anak kandung sendiri. Kamu benar-benar membuatku jijik. Paman. Bibi, maaf. Aku menipu kalian. Anak ini bukan milik Lu Tingshen. Aku dan dia hanya menikah karena transaksi. Sekarang sudah jelas juga lebih baik. Tuan Lu. Kamu orangnya baik, sangat hebat. Pasti ada gadis yang lebih baik yang akan menikahimu. Pernikahan kita. Batalkan saja. King Li, kamu benar-benar pikir. Aku menikahimu karena ayah sakit parah. Keluarga mendesak untuk menikah. Lihat, orang sembarangan. Kamu masih ingat dulu di pinggir jalan. Kamu pernah menolong seorang pria yang terluka parah. Kepala sekolah datang. Kamu tidak apa-apa? Nona ini kasihan lihatmu baru menolongmu, lain kali. Jangan berkelahi lagi. Pria itu adalah kamu. Iya. Itu aku. Selama ini aku selalu menunggumu, aku susah payah. Menunggumu sampai menikah denganku. Bagaimana mungkin aku melepaskanmu pergi? King Li. Tidak peduli anak di perutmu itu siapapun, aku tidak peduli. Aku hanya ingin kamu. Ternyata Lu Tingshen. Selama ini mencintaiku, menunggu 10 tahun juga aku. Dia hamil, ternyata bukan anak keluarga Lu kita. Keluarga Lu 10 generasi hanya punya satu keturunan, apa sampai generasiku ini? Apakah akan punah keturunan? Pak Tua, jangan terburu-buru, kamu punya penyakit jantung. Jangan nakut-nakuti aku. King Li, maafkan aku. Aku tidak akan membiarkanmu pergi dariku. Tidakkah kamu ingin tahu siapa ayah kandung anak ini? Apa maksudmu? Bukankah sperma ini kamu beli sembarangan? Aku yang beli, tentu aku tahu siapa ayah kandung anaknya. Aku yang beli, tentu aku tahu siapa ayah kandung anaknya. Dari raut wajah Pak Lu, sepertinya dia tidak tahu kalau anak itu miliknya. Ikut aku pulang, baru ku beritahu. Kalau tidak, ku buat anak ini. Ayah kandungnya mencarimu. Kamu juga tidak mau kan? Dasar bajingan. Tingshen. Aku tidak mau suatu hari nanti tiba-tiba ada pria datang. Mengatakan dialah ayah kandung anak yang sebenarnya. Maaf, King Li, jangan. aku. Pak Pei begitu yakin, berani katakan. Anak di kandungan Nona Tang. Siapa ayahnya? Jangan-jangan Pak Pei menipu kita semua.
Pak Pei, bukankah katamu tahu siapa ayah anak itu? Kalau tidak bisa jawab, pernikahanku dan King Li akan dilanjutkan. Jangan harap. King Li, ayah anakmu. Bisa jadi orang asing, bisa juga pengemis. Tapi tenang, aku tidak akan merendahkanmu. Asal kamu ikut aku pulang, aku akan anggap dia seperti anakku sendiri. Bahkan jika seumur hidup tidak menikah, aku tetap tidak mungkin ikut kamu pulang. Tidak apa. Asal kamu tidak menikah dengan Lu Tingshen. Suatu hari nanti, aku akan minta maafmu. Pak Pei, kalau masih tidak mau bicara, pernikahanku dan King Li akan dilanjutkan. Tunggu, bukankah kamu ingin lihat? Aku buat kamu putus asa total. Ini yang aku ambil dari Ban Gen 20 triliun yuan. Ayah anak ini, bagaimana? Astaga. Astaga, ayah anaknya ternyata Pak Lu. Ternyata dulu Pak Pei memberikan sperma Pak Lu ke Nona Tang. Kalau begitu, sepertinya Pak Pei justru mempertemukan mereka. Masa mungkin kebetulan begini? Anaknya ternyata anak Lu Tingshen? Berarti aku yang salah menyerahkan King Li kepada Lu Tingshen? Tidak mungkin, mustahil. Anakku ternyata anakmu? Ya. King Li, anakmu adalah anakku. Tingshen, ini, bagaimana ceritanya? Dulu aku tidak mau menikah. Tapi takut keluarga Lu tidak punya keturunan, jadi menyumbangkan sperma. Kemudian tahu ada yang membelinya. Aku suruh asisten Li menyelidiki. Ini hasilnya. Yang dikandung Ali adalah anak keluarga Lu. Tidak mungkin. Hei, bawa dia pergi. Pernikahan lanjutkan. Kedua mempelai tukar cincin. Tang King Li. Kali ini aku tidak salah orang. Menikahlah denganku. Aku akan menjagamu seumur hidup. Baiklah, tapi jangan sakiti aku. Baik. Tuan Pei, Siapa yang memanggil? Tuan, akhirnya bangun juga. Tidur sudah sehari semalam. Istri sudah pulang? King Li, maafkan aku. Aku benar-benar tidak bisa kehilanganmu. Selamat datang, Presiden Direktur dan Nyonya Presiden Direktur. Mulai sekarang, Tang King Li adalah pemegang saham terbanyak grup Lu. Dia adalah ketua dewan direksi grup Lu. Semua urusan grup Lu harus mendengarkan perintahnya. Ini maksudnya apa? Kalian bisa kembali bekerja. Ayah ibu memindahkan semua saham mereka kepadamu. Ditambah 30% sahamku sebagai mas kawin. Sekarang kamu adalah ketua dewan direksi grup Lu. Aku hanya seorang general manager, bekerja untuk Nyonya. Terima kasih ayah ibu, tapi tidak perlu seperti ini. Aku juga punya uang sendiri. Diberi saham sebanyak ini membuatku merasa terbebani. Aku tahu, Eiji menikahimu karena 20% saham itu. Ini selalu jadi duri di hatimu. Sekarang, semua yang kumiliki akan kuserahkan padamu. Jika suatu hari aku melakukan kesalahan padamu, kamu bisa mengusirku kapan saja. Tingshen, andai saja aku bertemu denganmu lebih awal. Betapa indahnya itu. Sekarang juga belum terlambat.
Ayo, aku sudah janjian untuk pemeriksaan kehamilan. Kata dokter, bayinya mirip sekali denganmu. Bayinya belum lahir, mana bisa tahu mirip siapa? Aku suka kalau bayinya mirip kamu. Kingli, tunggu di sini, aku akan ambil mobil. Kingli, ini bubur millet yang aku masak sendiri. Coba cicip. Kamu menculikku. Lepaskan aku. Jangan cari-cari, HPMU sudah aku sembunyikan. Kingli, Beri aku 1 minggu lagi, jika kamu masih ingin pergi. aku akan melepasmu. Gila. Aku ingat dulu kamu suka sekali minum bubur millet. Coba cicip, aku yang masak sendiri. Yang suka minum ini Lin Xiu, bukan aku. Lucu, menikah 7 tahun, kamu bahkan tidak tahu aku tidak suka bubur. Tidak tahu sama sekali. Masih bilang mencintaiku. Kingli, aku akan menebusnya. Menebus. Luka yang sudah tertanam dalam tulang sumsum. Bagaimana kamu akan menebusnya? Boleh saja Kingli, lihat. Kamar ini sama persis seperti yang dulu kan? Dulu aku menghancurkan kamarmu. Kemudian aku cari semua orang, sedikit demi sedikit, mengembalikannya. Di sini tadinya ada foto pernikahan, sekarang sudah tidak ada. Di sini, tadinya ada boneka beruang yang kamu buang sembarangan. Sekarang juga sudah tidak ada. Bahkan cincin di jari manis sudah berubah, PIG. Semua luka itu. Bukan bisa kembali ke masa lalu. Hanya dengan ucapan, menebus, yang sembarangan. Lepaskan aku. Foto pernikahan tidak ada, kita bisa foto lagi. Boneka beruang tidak ada. Aku bisa memberimu 1 kamar penuh boneka beruang. Ayo, Kamu mau apa? ikut aku untuk foto pernikahan. Aku tidak mau foto. Ayo. Pak, waktu yang dijanjikan sudah tiba. Nona Lim belum datang. Menunggu apa lagi? Pak, akhirnya kali ini bawa calon pengantin untuk mencoba gaun pengantin. Ini Nona Lin, ya? Memang cantik. Pantas saja waktu itu bikin Pak menunggu lama. CEO PI bisa menunggu Lin Xiu berjam-jam. Aku ingat waktu kita menikah. Harus foto. Kamu bilang ribet. Kita foto di ruang kamu saja. Bahkan begitu. Kamu tidak mau bekerja sama. Kingli, dulu aku bukan manusia. Kedepannya aku akan menebusnya satu persatu. Dia adalah Tang Kingli, Istriku. Jangan bahas topik terkait Lin Xiu lagi. Bawa dia coba gaun pengantin. Silakan ke sini. Nona Lin, ukuran 3 bagian tubuh Anda salah. Dibandingkan yang diberikan Pak Pei, sepertinya Anda 1 ukuran lebih kecil. CEO PI ingat betul. Ukuran tubuh Lin Xiu. Pasti sudah meraba berkali-kali, ya? Kingli, aku. Ganti saja. Baju ini bukan milikku. Aku tidak mau mencoba lagi. Baik, Kalau begitu kita pergi ke perusahaan. masih ada kejutan untukmu. Vincent, Peiji menculikku. Cepat selamatkan aku. Ali diculik Peiji. Tanpa peduli biaya. Akuisisi penuh grup Pei. Kali ini aku tidak akan melepaskannya lagi. Siap. Bawa beberapa orang ikut aku ke grup Pei, jemput nyonya kembali. Siap. Peji, kamu tidak hanya menarik investasi, tapi juga ingin membuatku masuk penjara. Kalau bukan karena aku hamil, bisa mengajukan pembebasan bersyarat. Aku tidak akan bisa keluar. Aku pasti tidak akan membiarkan kalian.
Wah, Direktur Tang, kamu kembali. Bagus sekali. Ya, Direktur Tang. Selama kamu pergi, kami semua sangat merindukanmu. Aku juga merindukan kalian semua. Bagaimana kabar kalian akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini ada beberapa proyek besar. Kalau begitu aku lega. CEO PI, Lin Xiu, sedang mengutip Anda dan Nona Tang. Aku khawatir dia akan menyusahkan kalian. Perlu aku singkirkan dia? Tidak perlu. Biarkan saja, dia masih berguna bagiku. Kantor sudah selesai direnovasi. Ayo kita lihat. Kalian lanjutkan saja. Ayo duduk. Kantor yang dulu tidak bagus. Mulai sekarang kamu bekerja di kantor ini. Kamu tetap wakil presiden perusahaan PI. Begini, kita bisa bertemu setiap saat. Posisi ini, kamu siapkan untuk Lin Xiu kan? Cukup kokoh. Nanti kamu dan Lin Xiu berciuman di kantor ini, dia pasti suka. Bunga gardenia. Ini tipe yang disukai Lin Xiu. Kenapa kamu diam saja? Saat bersama Lin Xiu, kamu juga segitu pendiamnya ya? Dia tidak suka laki-laki yang membosankan seperti ini. King Li, bisakah kita tidak membicarakannya lagi? Aku takut duduk di sini, takut ada yang kotor. King Li, bukannya sahammu sudah dijual? Ini adalah 20% saham perusahaan PI. Aku ganti rugi untukmu. Direktur PI. Direktur PI, ada masalah. Perusahaan lu membeli semua saham kita. Perusahaan PI bangkrut. Apa? Perusahaan PI bangkrut. Saham ini sudah tidak berguna. Kamu yang memberitahu Lu Tingshen. Kira-kira, suamiku juga akan segera datang menjemputku. Aku tidak akan menemanimu bermain lagi. Sayang, King Li, kamu baik-baik saja? King Li, apakah kamu benar-benar tidak punya perasaan sedikit pun padaku? Dasar bajingan. Berani-beraninya menculik King Li. King Li adalah istriku, kau yang merebutnya. Apa salahnya aku membawanya pergi? Kalian sudah bercerai. Sejak kau selingkuh dengan Lin Xiu. Dan menipunya dengan sperma palsu, mengincar 20%. Sahamnya, saat itu juga dia sudah putus asa padamu. Kamu sama sekali tidak pantas untuknya. Aku, Fei Ji, 7 tahun lalu saat menikahimu, aku tidak pernah menyangka hubungan kita akan berakhir seperti ini. Fei Ji, kamu juga sudah lihat. Aku sudah punya Tingshen. Dan aku tidak suka kamu lagi. Jangan ganggu aku lagi di masa depan. Peiji, bukankah kamu paling suka Tang King Li? Baiklah, aku akan membuatmu merasakan bagaimana rasanya kehilangan orang yang paling dicintai. Sayang, ayo kita pergi. Hati-hati, King Li, hati-hati. Kenapa mobilku tidak bisa bergerak? Siapa yang mengutak-atik mobilku? Sial. Apa? Lepaskan aku. Kamu gila, Fei Ji. Bahkan menyuruh Lin Xiu mengemudi menabrak orang. King Li, apakah kamu menebak aku ada di mobil Lin Xiu yang sudah diutak-atik? Jadi kamu tidak memilih menyelamatkanku, aku sudah tahu. Kamu tidak akan begitu kejam padaku. Hidup atau matimu tidak ada hubungannya denganku. Ternyata kamu, Peiji. Lihat dirimu sendiri, keadaanmu sekarang. Seperti anjing, mengibas-ngibaskan ekor memohon di depannya. Dia tidak peduli sama sekali padamu, betapa baiknya jika kamu menyukaiku. Kenapa kamu harus menyukainya? Kalau bukan karena kamu berpura-pura jadi penyelamatku, bagaimana mungkin aku memperlakukan King Li seperti itu? Semua situasi ini, kamu yang menyebabkan. Kamu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan sehelai rambutnya. Tidak bisa dibandingkan, satu-satunya yang tidak bisa kusamakan adalah tidak sekejam dia. Membiarkannya masih hidup di dunia ini, lepaskan.
Hati-hati. Peiji. Lepaskan aku. Harus segera bawa Siu ke rumah sakit, segalanya yang lain. Tidak lebih penting dari keselamatan Siu. Tidak, kita harus bertanggung jawab atas nyawa pasien. Aku suaminya, dengar aku, cepat ikut aku pergi. Cepat. King Li. Inikah balas dendammu padaku? Aji, ayah, cepat lihat. Aji sepertinya sadar. Aji. Ayah, ibu. Aku kenapa ini? Kamu sakit parah, terbaring 3 hari. Untungnya, kamu masih selamatkan nyawa. Tapi, Apa? Ginjalmu terluka. Mungkin nanti tidak bisa punya anak lagi. Ini balasan untukku, ya? Tang King Li. Pernah datang menjengukku? Tidak. Kalau Lin Xiu? Juga tidak. dia keguguran, masih dirawat di rumah sakit. Tapi, rahimnya diangkat, dia nanti tidak akan bisa hamil lagi. Kalau begitu, dengan tuduhan pembunuhan berencana. Gugat Lin Xiu. Suruh dia masuk penjara. Baik, Ayah, ibu. Kalian pulang dulu saja. Aku ingin sendiri sebentar. Ayo pergi. aku merasa suasana hati Aji tidak beres. Ayo kita cari King Li bicara. King Li, aku dan ibumu, maksudku aku dan bibimu, datang hari ini untuk minta maaf padamu. Paman, Bibi. Silakan duduk. Tidak perlu begitu. Aku menikah dengan Peiji 7 tahun, selama 7 tahun ini. Kalian selalu menganggapku seperti anak kandung sendiri. Kalian tidak berhutang apa-apa padaku. Tidak perlu minta maaf. Hal yang Aji lakukan padamu sungguh keterlaluan. Kami malu untuk menemuimu. King Li, aku tahu. Aji kali ini berbuat salah. Aji sendiri juga sudah sadar, sekarang. Dia sudah memasukkan Lin Xiu itu ke penjara. Dan bahkan sebelumnya, tanpa ragu melindungimu di depan. Kena tusukan Lin Xiu. Ya, karena itu, Aji nanti, Tidak bisa punya anak lagi. dia mencintaimu. King Li, bisakah kamu? Bisakah kalian berdua berbaikan lagi? Paman, Bibi. Aku selalu menghormati kalian.
Tapi aku dan Peiji sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Tapi, kondisi Aji sekarang sangat mengkhawatirkan. Kami tidak ingin dia menyesal seumur hidup. Bisakah kamu mempertimbangkan? Kalian pernah jadi suami istri. Dia yang selingkuh saat masih menikah. Dia bohong padaku sampai hamil anak orang lain. Meskipun akhirnya tahu anaknya Lu Tingshan. Tapi lukanya padaku sudah terlanjur. Aku tidak bisa tenang menghadapinya. King Li, Aku dan dia sudah tidak mungkin lagi. Beberapa hal kalau salah, tidak bisa dibalikin. baiklah. King Li, ini memang menyakitkanmu. Aku akan suruh Aji. Jangan ganggu kamu lagi. Paman, Tante. Ini saham perusahaan Pei. Kembalikan pada kalian. Sebagai terima kasih atas perhatian kalian 7 tahun ini. Nah, Peiji memang tidak pantas untukmu. Wah, istriku ini hebat banget. Harus dijaga baik-baik, nanti kalau lengah disambar orang. Khawatir banget ya. Tentu saja. Kamu kan wanita yang kutunggu lama baru bisa kudapatkan. Kalau sampai direbut orang, aku bisa sendirian selamanya. Pernikahan 7 tahun ini berakhir dengan saling menyakiti. Penuh luka. Mulai sekarang, aku dan Peiji benar-benar berpisah jalan. Kedepannya, aku hanya ingin hidup tenang dengan Lu Tingshan. Wah, istri, hamil-hamil masih inspeksi kerja. Bercanda, aku bawa makan siang. Asisten rumah tangga bikin sayap ayam pola favoritmu. Ada istri yang sayang memang beda. Istri kenapa? Sayang kayaknya mau lahiran. Apa? Ayo, ke rumah sakit. Maaf Pak, keluarga tidak boleh masuk. Melahirkan pasti sakit ya? Iya, Pak Lu. Tolong buatkan janji operasi vasektomi untuk saya. Setelah yang ini, tidak akan ada lagi. Pak Lu, kalau istri ingin punya anak lagi bagaimana? Kalau begitu, jangan buat janji dulu. Saya sendiri yang akan berhati-hati. King Li, kamu sebentar lagi melahirkan. Ini yang aku siapkan untuk anak kita. Gembok panjang umur. Aku tahu, aku sudah tidak punya hak untuk berdiri di hadapanmu lagi. Izinkan aku menjaga kamu diam-diam dengan cara ini. Kalau dulu aku tidak menukar sperma, apakah anak ini akan menjadi anakku? Kamu juga mungkin akan kembali ke sisiku. Sayangnya, semua tidak ada jikanya. Dokter, bagaimana? Selamat Pak Lu, dapat anak perempuan. Anak perempuan. Sekarang keluarga Lu punya 2 putri kecil. Anak perempuan. King Li, maafkan aku. Aku sudah melihat anak perempuan kita. Wajahnya memang mirip kamu. Itu Peiji? Dia mengganggumu lagi? Tidak. Mungkin dia benar-benar sadar akan kesalahannya. Dia hanya meninggalkan gembok emas ini dan kartu hitam, lalu pergi. Angpau dan gembok panjang umur untuk anak kita. Sudah lama aku siapkan.
lebih besar dari punyanya. Lebih bagus juga. Cemburu seperti ini juga kamu lakukan? Aku sudah tanya dokter, hari ini kamu sudah bisa pulang. Sayang, sudah 3 bulan. Seharusnya sudah boleh kan? Boleh, boleh kan? Kamu suka aku? Suka. Kalau begitu, biarkan aku lihat. Seberapa suka kamu padaku?